hutan teman-teman. Wow, ya kayak ginilah sebenarnya. Dalam perjalanan solo touring kali ini, saya akan mengajak kalian berpetualang menyusuri indahnya perbukitan hingga menuruni jalan menuju pesisir pantai. Bukan hanya keasrian alam perbukitan yang memanjakan mata, tetapi juga semilir angin pantai yang menyejukkan perjalanan. Seperti apa keseruannya? Yuk, tonton videonya sampai selesai. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini pukul setengah 6, jam 5.34, kita bakal start jalan ya dari Pamijahan menuju ke, ya pokoknya adalah kita bakal jalan-jalan ke arah Banten gitu. Nah, jadi untuk gimana keseruannya ya kalian tonton aja video ini. Kalau kalian suka di videonya jangan lupa like gitu. Ini kita udah siap-siap, udah tas, sepatu, kaos kaki. Nah, kita juga udah pakai sarung tangan. Jadi ya emang di trip ini lumayan panjang ya, karena nanti ada rencana buat nginep di sana. Ya pokoknya tungguin aja lah keseruan perjalanan kali ini. Soalnya udah lama banget kan kita nggak bikin konten gitu kan. Ya mungkin ini lagi ada kesempatan, terus ya waktu luang gitu. Jadi kita manfaatkan untuk tadabur alam gitu. Oke, ini saya siap-siap dulu ya. Mungkin kita skip aja, nanti langsung ke motor. Kita jalan ke parkiran dulu ya. Kita bawa tas sama pertali-talian. Lumayan becek hari ini karena semalam hujan deras banget teman-teman. Nah, awannya juga rada masih abu-abu ya, karena habis hujan kemarin. Itu. Ini masih pagi banget sih hitungannya. Pergi kali ini, dan hari ini kita solo touring teman-teman. Nggak ada temen, nggak ada ini, kayaknya ada ketinggalan deh. Ntar kita taruh ini dulu, nanti kita ambil barangnya. Ini dia toko utama kita pagi ini, harus ditutupin ya soalnya habis hujan. Ntar kalau nggak ditutupin ya akhirnya ya karatan-karatan lah. Itu jadinya kemarin beli tutup. Ini 25.000 nih. Tapi kalau mau yang bagus ya cari aja gitu, yang harganya 70 dan lain-lain gitu, yang 100 gitu. Cuman karena ini untuk sementara, ya udahlah, beli aja yang murah gitu. Ini juga kalau mau buat sendiri juga gampang sebenarnya. Pakai plastik ini, pakai plastik bangunan teman-teman. Bisa tuh, mungkin kalian jahitin aja di orang-orang yang bisa jahit begituan. Jadi dah. Bahkan harganya juga lebih murah bisa jadi. Cuman nunggu ini rusak dulu baru kita plastik bangunan aja. Soalnya ya ngapain yang mahal-mahal gitu kan. Sebenarnya kalau lebih bagusnya lagi ya bikin kanopi gitu di sini. Tapi udahlah. Ini kita lap-lap dulu. Ya, biar seger lah dia. Nah, kita simpen lagi. Jadi ini juga kemarin kita agak modif lah, kasih quick release karena ada tempat kosong, terus kita manfaatkan aja itu, kita kasih quick release teman-teman. Nah, lebih mudah. Jadi nanti kalau mau ngatur mungkin bendingnya rusak atau gimana, jadi tinggal pencet doang gitu. Oke, kita siap-siap dulu, tali-tali dulu teman-teman. Ini kita skip aja ya. Ini setup kita pagi hari ini. Udah kita tali-tali, udah kita pakaiin
Udah kita tali-tali, udah kita pakein jaring. Terus HP juga mungkin kurang ke bawah, tinggal ke bawain aja. Udah ya, sambil dipanasin dulu. Tadi pakai masker, cuman ketika ngomong tuh kayak ngos-ngosan gitu ya, jadinya dicopot aja dulu. Nanti kalau emang lagi jalan kita pasang lagi, santai aja gitu. Panasin. Kemarin kita udah kencengin buat rantainya, kita bawa tali kopling, jaga-jaga kalau emang nanti putus atau gimana. Terus bawa kunci, bawa obeng. Kunci paling berapa ya, kunci 12 sama 10 doang sih. Wah, cakep banget lah pokoknya. Aduh ya, semoga di perjalanan kali ini kita dimudahkan oleh Allah untuk sampai ke tujuan gitu, mentadaburi alam ciptaannya, menikmatin di perjalanan gitulah. Nah intinya ketika kalian ingin perjalanan tanpa masalah, ya niatkan semuanya kepada Allah gitu, biar nanti dipermudah sampai tujuan kita. Udah gitu aja, mungkin kita manasin, terus pas jalan nanti kita on cam lagi. Nah coba, oke bismillah, kita udah meninggalkan IDN, kita jalan santai aja teman-teman. Kita juga mau cari pom bensin karena juga nih habis bensinnya, nanti di bawah ada insya Allah. Jadi rute kali ini kita bakal ke bawah ke arah Luwiliang, terus nanti Jasinga, dan tembak aja ke lokasi yang pengen kita capai gitu. Suasana ya basah-basah becek inilah, soalnya habis hujan kemarin, hujan deras. Ya santai aja sambil menikmatin udara pagi gitu. Aduh, alhamdulillah ya, semoga si Ciwir juga nggak rewel lah, tetap bandel dari awal sampai pulang gitu kan, biar kita juga enak ya Wir ya. Itulah, kita cari, kita nikmatin lah. Assalamualaikum. Kita nikmatin pagi hari ini dengan mentadaburi alam ciptaan Allah. Oke, itu aja. Mungkin nanti di pengisian kita lanjut lagi aja. Sedikit update tentang perkembangan Ciwir. Ya kayak gini gitu. Kemarin habis ganti kampas, rasanya tuh kayak ada yang ganjel gitu. Ini aja masih keganjel sama kaki. Nanti mungkin kita cari bengkel buat benerin di belakangnya gitu. Kayaknya kemarin pas kita bongkar ya salah atau gimana ya. Yang penting aman, nanti kita bisa benerin. Suasana mendung, sangat cerah. Mendung sangat cerah. Suasananya mendung dan ya seger lah untuk udara pagi gitu. Ini kayaknya kalau kaki nahan terus capek juga kita ya. Kita cari tempat buat benerin nanti. Duh. Alhamdulillah tadi ada footage benerin motor dulu. Nah itulah gunanya teman-teman. Kemarin kan kita beli berbagai kunci tuh. Ketika kalian ada di situasi urgent atau darurat, nah inilah gunanya. Kalian harus bisa buat benerin motor sendiri. Nah nanti kalau masih kayak gitu, ya udah kita bawa ke bengkel. Ya at least kalian punya skill minimal buat tahu motor kalian gitu. Jadi saya udah siapin bengkel, siapin obeng, siapin dan lain-lain. Nah ternyata setelah kemarin kita bongkar, kita kencengin rantai, itu bautnya kurang kenceng dari anting-antingnya sama baut utamanya, baut asnya lah kayak gitu. Lumayan cetek-cetek, nahan pegel juga kaki. Ini kita berada di pasar Sabtu, dan hari ini hari Sabtu. Ini kalau jam segini
belum terlalu ramai teman-teman, jadi ya aman aja. Biasanya kalau di jam-jam 8, jam 9 itu baru rame banget ya. Bahkan ketika kalian pakai mobil itu bakal macet di situ. Itulah kenapa alhamdulillah kita dikasih titipan motor ya buat jalan-jalan, buat biar nggak macet-macetan dan lain-lain lah gitu. Santai aja teman-teman, nanti kita mampir di SPBU di bawah yang ngisi 25 atau 30 atau 35 lah, terserah nanti, atau bahkan 50, nggak tahu, biar kita sampai ke tujuan nanti. Udah 6:30 sekarang, dan ini kita sebelah kanan kita ada pom bensin, kita langsung isi aja nanti. Seperti biasa kita bakal ngisi Pertamax, nggak pernah pakai Pertamina kecuali kepepet gitu. Lumayan ramai pagi ini karena ya orang berangkat kerja di hari Sabtu, ada yang libur ada yang nggak libur. Kalau saya kan alhamdulillah libur, jadi ya bisa kemana aja. Di sini kita tembak aja, langsung aja mapnya menuju ke tujuan kita. Iya. Oke. Oke teman-teman, tadi kita udah ngisi Pertamax 50. Terus kita tembak aja map kita menuju ke Citorek dulu, baru nanti kita ke Pantai Sawarna. Nggak apa-apa kita lewat Jasinga dan lain-lain biar jalannya mulus. Jadi kita tembak di jalan raya aja udah. Oke, bismillah. Buat kalian yang lagi nonton, mungkin lagi makan, lagi apa, nah, enjoy aja teman-teman, nikmatin perjalanannya sembari kita melepas stres, melepas lelah dengan solo touring teman-teman. Oke, kita udah sampai pertigaan masih Cemplang teman-teman. Nah ini kita langsung ke kiri aja ke arah Luiliang, karena kita akan mengarah ke Banten. Kalau tadi ke kanan kalian bakal ke Bogor kota, dan malas, kita nggak pengen ke sana, dan ya udah kita pengen arah sini aja. Mungkin kita agak kesiangan ya, jadi agak rame udah. Tadi kita sih pengennya kayak abis maghrib itu langsung cus, cuman ya udahlah, kayak harus persiapan dulu, harus mandi dan lain-lain lah biar seger gitu. Ini tadi juga ada pom bensin sih, cuman kayaknya lebih rame, nggak tahu dah. Lumayan tadi ngisi 50 dapat nggak hampir full sih, mungkin 3/4 lah. 3/4 dari tangki yang full. Lumayan ramai teman-teman, mungkin ada yang mau ke Rangkas, mungkin mau ada yang ke Citorek juga gitu kan ya. Jalur sini adalah jalur andalan karena ya emang mulus juga teman-teman. Buat jalurnya jarang ada kayak apa, entah itu lobang dan lain-lain gitu. Nah jalur sini nih enak banget. Nah tadi kepikiran gitu kalau mau lewat Cianten atau lewat mana, kayaknya aduh enggak deh,
Apalagi kemarin Cianten itu habis dilanda gempa ya teman-teman, jadi agak ngeri lah gitu kan. Lebih baik kita cari jalan aman, jalan gede lah gitu kan, yang bener-bener biar efisien juga teman-teman gitu. Jadi motor juga nggak berat-berat banget lah buat menghadapi jalannya gitu. Ini jembatan di Luwiliang. Nanti depan kita itu ada pasar yang biasanya tuh rame banget teman-teman. Ya semoga hari ini pagi ini nggak terlalu rame lah ya, biar kita lancar melewatinnya gitu. Alhamdulillah. Kalau ini depan kita nanti itu belok kiri, ini belok kiri, kita tuh sampai yang kemarin di konten sebelumnya kita ke PLTA Karacak. Nah ternyata tembusnya tuh di sini teman-teman. Jadi emang saya baru benar-benar tahu ya. Ya dapat jalan-jalan referensi baru lah gitu kan. Jadi nanti kalau mungkin pengen explore atau apa, nah bisa tuh lewat situ sekalian ke PLTA-nya atau kemana gitu lah. Dan kalau mau tembus lagi sampai atas ya itu ya tembus ke arah Cianten, balik lagi ke arah Cianten gitu. Nah ini teman-teman yang saya sebutin tadi di pasar Luwiliang ini emang pusatnya macet ya, jadi kita santai aja, angkot asal-asal masuk dan lain-lain ya gitulah, jadi ngerugiin pengguna jalan yang lain. Tuh lihat, aduh. Semoga habis ini lancar lah ya. Soalnya ya emang di sini bintangnya lah, di sini bintang macetnya gitu. Nah tuh lihat tuh, aduh, rada terhambat kayaknya kita kalau subuh juga udah macet deh. Soalnya di sini tuh bukannya tengah malam teman-teman, jadi ya mau nggak mau kita lewat sini, nggak ada alternatif lain. Mungkin ada ya, cuman saya kurang tahu sih. Alhamdulillah teman-teman, kita rada keluar dari pusat kemacetan tadi. Pasarnya ya biasa sih, aduh, kayak angkot tiba-tiba ngetem ngasal gitu, tiba-tiba muter balik ngasal, dan motor juga salah satunya sih. Cuman ya faktor terbesarnya sih itu mamang angkot yang muternya ngasal gitu, menyebabkan kemacetan. Ya ada kali mungkin ada 5 menit lebih lah terjebak di sono tadi. Ya tinggal ya ramai lancar lah ya, semoga nggak macet lagi. Kita tutup kaca lagi ya karena emang debunya parah banget, nggak bisa ditolerir lah debunya. Aduh. Nah mungkin setelah nyalip mobil box ini agak lancar ya, karena kelihatan dari mobil ini yang tadi emang gede banget, jadi ya perlu space yang banyak buat lewat, buat nyalip dan lain-lain gitu. Kalau truk-truk sih nggak masalah gitu, kalau ini mobil box kontainer gitu loh yang gede banget, jadi agak susah buat nyalipnya. Alhamdulillah kita udah lewat mobil box tadi dan lihat langsung lega rasanya teman-teman ya, walaupun ada kayak truk gitu lah, kayaknya ya lebih santai aja gitu. Ini kita di Lubis Sadeng ya teman-teman. Nah, kan kayak ya udahlah lebih santai aja. Nah di daerah sini itu ada warung seafood yang pernah di-review Tan Boy Kun. Nama warung seafoodnya Seroja. Nah ini di sebelah kanan kita, ini warung seafood yang kita juga pernah ke situ 2 kali atau 3 kali gitu. Di situ lumayan lengkap, cuman karena nggak deket laut ya jadi lumayan juga harganya gitu. Tapi benar-benar pernah di review Tan Boy Kun sih, di situ ada videonya, nanti saya kasih aja thumbnailnya. Ini jalan menuju Jasinga ya,
Dan kita langsung tembak ke Jasinga ini teman-teman. Kalau ada jalan-jalan tikus atau alternatif kayaknya aduh nggak lagi dah, soalnya pernah gitu kan ya, kayak anggaplah kayak Cianten gitu kan, itu kan kayak oke cepet gitu ke Pamijahan, cuman jalannya itu loh kacau banget, dan alhasil ya kita full aja tembak, maksudnya jalan raya kayak gini. Dan di jalan ini kan nggak cuma flat-flat aja gitu kan, bisa lihat pemandangan gunung atau pemandangan apa gitu. Jadi di setiap perjalanan saya harus ada pemandangan atau apa ya. Kalau cuman motor-motor doang ya, nggak menikmati sih, lebih ke arah pengen cepet-cepetan dan lain-lain gitu. Nah kalau ini kan lebih oh ya udah menikmati perjalanan gitu kan, sekalian buat explore alam sekitar gitu. Dan baru sempat kali ini juga ya, karena kayak minggu-minggu lalu tuh pergi ke Jakarta gitu, dan itu aduh kayak kapok banget lah ke Jakarta, entah itu polusinya, entah itu panasnya. Dan kemarin pas habis balik dari Jakarta kayak rasanya kayak panas dalam gitu loh, tenggorokan sakit, terus flu dan lain-lain. Nah itulah kenapa kayak jalan ke alam-alam gitu kan enak banget gitu kan, entah itu refreshing, entah itu exploring. Nah itu semuanya insya Allah dapet gitu ya. Intinya kita mah mentadaburi alam-alam yang diciptakan oleh Allah gitu kan. Hari ini juga kayak lewat kebun sawit, terus ya banyak lah, kalian saksikan aja lah di videonya. Ini teman-teman kita udah sampai di Cigudeg, 10 atau 15 menit dari Lubuk-Linggau. Ini kedua kali saya di jalan sini ya. Sebelumnya tuh kayak waduh harus explore nih gitu kan. Cuman waktu itu si Ciwir belum ganti mesin pas kesini, jadi kita minjem motornya Mas Ripal waktu itu pakai Verza. Nah, dan ini nggak dibawa ke sini karena ya waktu itu pakai mesin lama kan, yang mesin series, dan itu was-was banget. Ternyata bener setelah mungkin kayak seminggu kemudian, nah itu tuh baru kayak ambrol, kayak ya kasar lah gitu kan. Akhirnya ya ganti mesin MP Mono ini itu teman-teman. Baru sekarang kayak pergi kemana-mana tuh pede aja gitu, yang penting kayak kaki-kaki kayak tadi kan kayak aduh itu kaki-kakinya kacau banget. Jadi alhasil kita nggak apa-apa berhenti sebentar buat benerin kaki-kakinya. Alhamdulillah ini juga lancar gitu kan, karena kita tadi ya itu tadi gunanya bawa kunci-kunci gitu. Kalau di map teh 1,5 jam lagi sih, cuman nggak tahu kalau emang ada macet atau apa gitu kan. Nikmatin aja jalannya, lumayan mulus teman-teman. Kalau kalian mau touring Solo aman banget ini teman, bisa kenceng ya, disesuaikan aja lah sama kebutuhan kita. Entah kita kejar cepetnya atau time attack, atau emang kita pengen chill aja kayak saya gitu kan, ya disesuaikan aja untuk mode berkendaranya gitu. 70 dan kayak nggak kerasa apa-apa setelah pakai helm full face gitu kan, kayak nggak kerasa ya, kayak berjalan di 30 tanpa helm gitu. Cuman ya motornya kerasa gitu kalau lagi jalan di 70 atau 80 gitu. Itu ya safety, terus kesehatan motor juga harus diperhatikan ketika kalian lagi touring gitu. Bukan hanya mikirin oh saya harus sampai sana gitu, tapi harus mikir oh cara saya sampai sana gimana sih ya, dengan safety, dengan kesehatan motor salah satunya gitu teman-teman. Jadi diperhatikan juga persiapannya ketika kalian pengen riding. Itu sih teman-teman yang saya alamin, entah itu sampai Bogor, sampai Bandung gitu kan, entah itu sampai Jawa Tengah. Ya itu sih yang penting, kesehatan motor gitu. Jadi motor sehat, kita sehat, nah hasil riding kita juga insya Allah lancar.
syahdu banget teman-teman. Jalan juga nggak terlalu rame ke arah Jasinganya, dan ya kita nikmatin aja lah sambil exploring jalan. Mantap banget tuh. Masya Allah ya. Inilah yang kita cari, sekalian tadabbur alam, sekalian jalan-jalan ya. Daripada kalian macet-macetan, males banget itu udah. Entah itu asap hitam, entah itu aduh aneh-aneh dah pokoknya. Makanya kalau ke Jakarta tuh kayaknya ya udahlah, kalau ada event aja gitu. Kalau enggak ya naik kereta aja lah. Nggak mau kayak naik motor terus macet-macetan gitu. Soalnya ya aduh rawan banget dah Jakarta tuh. Walaupun dikatakan nggak terlalu deket ya agak deket lah, mungkin 2 jam juga sampai gitu. Cuman malesnya ya gara-gara macet, terus polusinya yang kacau banget. Tuh kayak aduh mending kayak entah itu ke Citorek, entah itu ke Bandung, entah itu ke Sukabumi, Ujung Genteng. Nah itu kan mungkin ada jalan sepi, itu kan kita sambil merenung atau ngapa-ngapain, itu enak banget teman-teman. Kalau kayak gini nih, nah solo touring terus lebih enak aja ngomongnya gitu, kayak ceritanya juga enak, storytellingnya enak gitu. Jadi nanti ya semoga teman-teman juga menikmati lah yappingan saya gitu kan. Oh iya teman-teman, tadi kita juga udah sarapan ya, walaupun cuman makan pisang doang, pisang Ambon sama minum air putih. Ya hitung-hitung lagi jaga pola makan lah, soalnya ya masa di Pamijahan, semenjak di Pamijahan ya itu naik 10 kilo gitu kan. Nah mulai sekarang nih lagi jaga pola makan, kayak pengen ya ditakar lah, entah itu makan karbonya, entah itu nyari proteinnya dan lain-lain. Jadi ya saya mikirnya biar nggak nyusahin orang-orang dekat saya lah. Jadi kita jaga diri, jaga badan, jaga kesehatan dari pola hidup kita teman-teman. Saya juga lagi kurangin kayak gula-gula dan lain-lain. Nah itu harus tuh, soalnya yang bikin melonjak itu ya gula itu teman-teman. Paling gula sekarang dari kayak buah-buahan, kecuali kalau emang lagi kayak nemenin temen gitu kan, nemenin teman makan, tamu atau apa, nah itu mungkin ada gula-gulanya, ya diporsir aja teman-teman. Kalau bisa sih stop, nah kalau nggak bisa ya diminimalisirkan. Apalagi gula putih teman-teman, gula pasir, nah itu ya khawatir lah gitu kan. Sekarang perbanyak minum air putih pastinya, terus olahraga sedikit, angkat-angkat beban atau apa gitu kan, pakai barbel yang ada di kamar sebelum tidur, entah itu kayak high knee yang kayak jogging, nanti tangan ya pokoknya kalian tau lah high knee itu kayak gimana. Ketika kalian jogging kaki ke atas gitu kan, pakai tumpuan tangan gitu untuk batasinnya kayak segini gitu kan. Nah itu teman-teman, jadi kayak ngerasain banget perbedaan di tubuh itu. Kemarin ketika kayak bangun tidur itu rasanya pegel, capek. Nah sekarang kalau setelah jaga pola makan kayak lebih ringan lah, bangun tidur juga enak. Mungkin kalau kecapean ya, kalau kecapean habis aktivitas banyak, nah itu ya maklum lah. Kalau emang lagi cukup itu nikmat banget teman-teman, nggak ngerasa kayak pegel-pegel, nggak ngerasa sakit-sakit. Nah itu pola makan teman-teman. Dan alhamdulillah ya kita konsisten, coba pelan-pelan. Dan perlu kita ingat, hal yang baik itu kecil tapi konsisten, entah itu ibadah, entah itu kegiatan dan lain-lain gitu teman-teman. Kan ada hadisnya juga tuh, hal kecil tapi konsisten. Kita mulailah. Jadi ketika kayak kemarin ada martabak gitu, aduh berat banget rasanya buat makan. Nah hasil ya karena disuguhin kita makan,
tapi cuman satu doang, itu pun setengah. Kan biasanya martabak ada 2 lapis tuh ya. Nah ini kita ambil lapisan yang atas doang, terus juga isinya atau toppingnya itu ya minimal lah gitu. Jadi kayak harus konsisten teman-teman, harus diniatkan kalau kalian pengen bener-bener sehat, pengen kurus dan lain-lain gitu. Saya juga ngerasa kayak kenaikan 10 kilo di 3 tahun tuh memberikan efek yang kurang enak lah di badan. Entah itu kurang enak dilihat, entah itu postur tubuh yang dulu kurus tiba-tiba kayak gembung dan lain-lain. Nah itu saya lihat masa kayak gini sih, harus kurus lagi nih. Itulah program-program yang mungkin jadi motivasi teman-teman ya buat bergerak, buat olahraga dan lain-lain. So walaupun kalian kerja di kantoran, sempatkanlah, entah itu atur pola makan, entah itu atur olahraga gitu. Sekedar jogging atau jalan pagi juga nggak apa-apa kok. Kita udah di Jasingan nih. Ternyata ke sono tuh Tangerang, Tangerang. Kita ke arah Rangkas Bitung ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita udah berada di Jasingan. Dan inilah kondisinya. Sebenarnya lumayan ramai sih Jasingan. Nggak kayak apa banget gitu kan. Ternyata lumayan ramai lah. Ada juga yang lagi riding tadi pakai NMAX. Kita ke arah Rangkas Bitung gitu. Jadi ada pertigaan tadi sebelum ke sini itu mengarah ke Tangerang satunya, dan ini mengarah ke Rangkas Bitung gitu. Jalan raya Jasinga ke Cigelung ya tadi. Nah ternyata ada kebun bambu juga nih teman-teman di sebelah kanan kita nih. Terus sebelah kiri kita ada bukit-bukit dan disertai sawit-sawit ya. Kayaknya kita bakal nembus sawit-sawit lagi dah. Coba kita lanjut lagi aja. Masya Allah, jalannya lancar. Ini yang saya cari-cari tuh, males macet-macetan dan lain-lain. Dan alhamdulillah pagi ini sangat-sangat lancar ke tujuan kita nanti gitu. Nah itulah kenapa ketika kalian sebelum riding ke arah sini usahakan isi BBM dulu teman-teman, karena agak susah nyari pom bensin nantinya di sono. Makanya cari BBM di awal-awal gitu. Dan ini tadi kan kita udah ngisi 50, jadi bahkan sampai Sawarna pun bisa ini. Karena alhamdulillah motor ini tuh irit banget, si Ciwir irit banget. Walaupun masih pakai karbu gitu, MP mono karbu. Itu irit banget teman-teman. Ya yang penting mah sampai tujuan gitu kan. Gak usah kenceng-kencengan atau gimana gitu kan. Terus kita menikmati jalan juga kayak gini, lengkak-lengkok, kita bisa cornering atau ngapain. Masya Allah ya, jalannya sangat-sangat mulus. Dari beton, dari aspalnya nggak ada yang lobang-lobang atau apa gitu. Lobang-lobang paling kayak bopeng-bopeng doang. Setelah itu ya lancar aja gitu. Kalau mental kalian nggak kuat buat solo touring, cari teman. Kalau saya kan orangnya emang suka solo ya, akhirnya ya lebih bebas aja gitu. Jadi kita jalan santai. في قلبكم صدق الكلام في قلبكم صدق الكلام يا دعاة رب السماء يا من صنعتم نورا يا قلوب. Kayaknya udah di Cigelung.
biar lebih enak lagi kita cari tempat Alfamart atau apalah nanti ya di depan ya, semoga ada ya. Soalnya sekalian mau beli air terus mau ngecas GoPro-nya. Ini baterainya tinggal 30 atau 40 gitu, lumayan menguras lah. Soalnya kan ngeteknya juga langsung panjang gitu, kadang ada yang perlu retake dan lain-lain, makanya kayak nguras baterai banget. Oke lah, itu aja teman-teman. Mungkin kalau nanti kita nemu Alfamart langsung kita duduk di sana. Alhamdulillah teman-teman, kita nemu Alfamart. Kita bisa istirahat dulu, sekalian ngadepin motor, beli minum-minum dulu lah, santai. Ini kayaknya kita udah berada di Lebak ya. Ya, kita udah ada di Lebak. Kita matiin dulu aja, masih 76 HP. Cuman kalau GoPro tinggal 40 kayaknya. Oke lah, kita masuk ke dalam dulu, beli minum dan duduk-duduk. Bismillah, kita lanjut lagi ya. Setelah tadi lumayan agak lama lah buat istirahat di situ, sekalian minum, sekalian ngecas buat si GoPro-nya gitu. Udah, kita bismillah lagi ya. Moga nggak rewel si Ciwir. Tuh nyangkut. Terima kasih. Alfamart di mana ini? Di Cipanas, mengarah ke Banten. Tuh. Ini kita nanti belok ke kiri di depan kita. Langsung aja tembak ke arah Citorek tuh. Langsung aja tembak ke arah Citorek. Alhamdulillah, mungkin kita agak cerain. Ya bismillah, jangan lupa berdoa. Oke, setelah berdoa, mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke Citorek dan juga Sawarna. Ini tadi jembatan yang terlihat dari atas, namanya Jembatan Ciberang. Pemerintah Provinsi Banten. Dengan gede, ada tawon di situ, gede banget. Asri ya, asri banget untuk alam-alamnya dan lain-lain. Enak banget teman-teman. Tadi rombongan Mio, rombongan Vario dari atas tuh. Nah ini kayaknya nanjak terus ini kayaknya. Jalannya lumayan ya, lumayan bikin berebet si Ciwir. Wow, naiknya panjang banget teman-teman. Ini nggak tahu kenapa si Ciwir tuh kayak berebet gitu. Emang kalau berebet mah emang dari rumah ya, udah
agak lama lah soal masalah berbet-berbet. Cuman wah ini jalannya mantap banget ya. Kalau motornya kuat ya udah bakal mati motornya, karena tanjakan turunannya itu panjang banget teman-teman, walaupun nggak yang langsung tinggi gitu tanjakannya. Jadi ini tanjakan nggak terlalu curam, cuman panjang banget teman-teman. Jadi ya motor kalian pastikan prima ya, soalnya ya merasakan betapa beratnya tanjakan tadi. Mungkin di depan masih ada lagi ya, kita kurang tahu karena ini pertama kali kita di sini. Dan lanjut aja perjalanannya. Ini rasanya persis banget kayak di Majenang teman-teman, Majenang Jawa Tengah, persis banget. Kemarin pas lewat salah satu kayaknya entah Majenang entah perbatasan itu ya, perbatasan Jateng sama Jabar, itu persis banget kayak gini teman-teman. Wih mantep banget itu belakang kita. Wih mantap. Jalannya terus lurus ini teman-teman, terus lurus, terus nanjak, maksudnya terus nanjak ya. Alhamdulillah udaranya seger, sepi. Tadi juga ada rombongan Harley Davidson ya lewat, ada belasan kayaknya atau lebih gitu. Mereka juga mungkin dari Citorek atau dari mana gitu. Naik terus ini. Si cewek agak ngap-ngap ya. Santai aja. RPM rendah, kalau RPM tinggi dia berebet gitu. Jadi pakai RPM rendah aja nggak apa-apa. Yang penting sampai atas. Ya berarti nanti pas pulang ya kita mau nggak mau ya servis lagi. Entah itu filter bensinnya atau karbunya ya, saya kurang tahu. Soalnya kemarin udah karbu udah dibersihin, udah di ini, atau malah bahan bakarnya ya. Ya itulah, nanti kita bawa ke bengkel lagi aja yang ngerti soal ini. Kalau saya angkat tangan lah kalau soal permesinan, karbu dan lain-lain. Masih belum bisa, cuman nanti ya bagusnya sekalian lah belajar gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa lagi di mana gitu kan, kita bisa ngatasin sendiri motor kita gitu teman-teman. Jadi kita nggak harus ngandelin bengkel terus menerus. Nah ini kayaknya udah turunan nih, posisi nggak tahu dah ini di mana. Pokoknya jalan aja terus, ikutin map. Selagi sampai ya udah ikutin aja. Nah, ini udah turunan nih, setelah tadi tanjakan panjang banget. Oke ya, kita skip aja karena storage-nya kecil banget ini. Jadi ya harus hemat ruang. Untuk jalan ke arah sini ya itu 11-12 lah, sama jalan dari Pelabuhan Ratu ke Ciletuh gitu. Beneran 11-12 dari kontur jalannya, terus vibes-nya. Kalau Ciletuh kan, arah Ciletuh kan vibes-nya di samping pantai gitu ya. Kalau di sini ya di tengah hutan gitu. Cuman ada tebing-tebing banyak dan lain-lain lah. Sepinya mirip, beneran mirip. Asik sih, asik. Wow. Alhamdulillah kita udah sampai Citorek teman-teman. Aduh, masih ada 5 kilo lagi santai menuju ke negeri di atas awan, Citorek. Ini baru regionalnya aja Citorek. Aduh capek teman-teman. Ternyata gini ya Citorek. Aduh, makan energi banget
naik turunnya wow banget dah. Sepertinya butuh tenaga yang lebih ini, karena kayak apa ya, ngeden. Nah, mungkin kita sebelum pulang jauh nanti kita tune up dulu ya, kita bersihin dalamannya, terus kita lihat kaki-kaki dan lain-lain biar perjalanannya nanti juga aman gitu. Ternyata daerah sini ramai juga teman-teman. Saya kira ya kayak pedalaman biasa gitu, ternyata setelah masuk lumayan ramai nih tuh, pemukiman juga padat. Oke teman-teman, ini kita lagi ada di Citorek. Mungkin ini pemukimannya ya, jadi lumayan padat di sini. Tapi sayangnya nggak ada sinyal Indosat di sini guys. Jadi ya kita agak matikan map dulu lah ya, sampai nanti dapat sinyal Indosat. Tadi sebenarnya udah ke download map offline atau apa gitu ya, map offline-nya udah ke download, cuman pas saya mau tembak ke apa sih namanya, ke Sawarna, nah sinyalnya hilang guys. Ya udahlah, jadi kita ngikutin jalannya dulu gitu, ngikutin jalan gede. فيها الوفاء بشراكم اليوم سرورا أهلا وسهلا قولا ولحنا منا لكم كل احترام أنتم بنيتم أنتم زرعتم في همة حب الأنام في همة حب الأنام يا دعاة رب السماء. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk kesini hari ini. Kita ngelihat langsung alam yang indah ciptaan Allah gitu kan. Walaupun gak ada sinyal, cuman karena kita ngikutin mobil ini aja ya, semoga kita sampai lah di tujuan kita. Suasana sangat asik, masya Allah ya. Wow, nggak bisa berkata-kata dah. Mantap banget teman-teman. Lumayan ngeden guys di tanjakan kita, cuman santai aja, yang penting sampai atas dengan selamat gitu. Wih, cakep. Jalannya mulus. Wah, ini mungkin fondasinya nggak ini ya, jadi longsor dia. Kita coba gigi 2, nggak terlalu ini lagi kok. Oh, mantap banget. Wah, kita lagi di atas banget teman-teman. Masya Allah. Kiri kita, kanan kita, nah kita turunin gini di sini. Santai aja teman-teman. Wow. Wah, masya Allah ya. First timing kita ke sini. First time banget lah pokoknya. Dan ngerasain gimana jahatnya tanjakan ini. Wah, mantep banget sih asli. Walaupun berped dikit ya, kita agak paksa lah ya. Bodo amat, yang penting sampai ke atas gitu. Masih ada rumah-rumah di samping-samping tebing ini. Jalan juga sangat-sangat mulus. Buat teman-teman yang berkesempatan, ada waktu, ada apa, nah bisa nih kesini aja teman-teman. Oh, ternyata ini tahu.
Ini teman-teman, kalau kalian mau di sini istirahat di situ, cobalah kita ke sana aja deh, sekalian ngecas atau ngapain. Nah, ini dia destinasi kita hari ini. Oh, ternyata kayak gini doang. Oke, alhamdulillah kita udah di Citorek, negeri di atas awan. Ternyata ya udah cuman gini doang. Masuk 10.000, terus tiket parkir 5.000. Ada villa juga teman-teman. Kalau mungkin ada yang mau nginep dan lain-lain, bisa nih datang aja ke sini. Itu cuman siapin aja karena jalannya curam banget gitu. Kita coba ke masjidnya ya. Tuh, villa ada beberapa lah ya, ada beberapa villa. Mungkin nanti kita cari sinyal dulu buat nembak map, baru kita lanjut lagi ke Sawarna gitu. Kalau nggak salah ke Sawarna itu 1 jam 59 menit kalau di map ya. Itu kalau di map 1 jam 59 menit. Cuman ketika kita naik motor atau di jalannya gimana, nah itu kita kurang tahu. Kita nggak nyari awan-awan atau apa gitu ya. Ya pokoknya asal kita sampai Citorek aja udah gitu. Duduk-duduk atau ngapain gitu kan. Ya ini penampakan Citorek, negeri di atas awan tepatnya. Ada masjid juga. Nah, lumayan lah, lumayan sejuk, lumayan bersih. Nah tadi tuh mungkin yang turun tadi itu udah kesini dia teman-teman, udah kesini, mungkin berangkat malam gitu kan. Jadi ya sampai sini subuh dan nikmatin awan-awannya. Kalau ini udah siang ya udah cerah aja gitu. Kayak makanya tadi ngelihatnya tuh kayak ya udah jalan biasa. Terus ada tulisan, gara-gara ada tulisan itu kan jadi tahu Citoreknya gitu teman-teman. Oke lah, mungkin itu aja untuk ke Citorek. Kita lanjut lagi nanti ke Sawarna. Oke, bismillah teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Kita ke atas. Setelah tadi kita udah beli voucher wifi buat nembak map. Ya, lumayan lah. Kita dapat navigasi lagi. Kita lanjut aja, bismillah ke atas. Kita tembak langsung ke Sawarna teman-teman. Santai aja, kita tadi udah sholat duha sekalian ngademin mesin. Ya, sekarang kita langsung tembak aja ke Sawarna. Karena dilihat-lihat ya mendung juga di sini. Takutnya kalau hujan sini kan agak susah nih. Agak susah, takutnya licin pas turunan dan lain-lain. Kalau sambil jalan kan ya udahlah ya. Jas hujan juga masih di dalam tas, belum saya keluarin, nanti aja lah gitu. Oke, kita ikutin keseruannya aja, ikutin keseruannya aja lah untuk perjalanan kali ini. Lumayan menguras energi karena 3 destinasi. Yang pertama tadi Citorek, yang kedua ada Sawarna, yang 3 kita tembak ke Pelabuhan Ratu untuk penginapan. Oke, stay tune terus buat ngikutin perjalanan kita hari ini. يا دعاة رب السماء يا من صنعتم في الأرض نورا يا قلوبا فيها الوفاء. Ternyata di sini tuh kayak ada tambang gitu loh teman-teman. Tadi barusan lihat kayak ada terowongan. Nah, ini juga banyak motor di samping-samping jalan ya. Entah itu tambang, batu bara atau apa kita kurang tahu. Entah itu tuh ngeruk tanah dan lain-lain. Pertama kali nih kita lihat di sini di perbukitan setelah negeri di atas awan tepatnya. Nah, banyak motor di samping-samping kita.
Ini mungkin bekas longsor ya, habis di beton lagi teman-teman. Nah, emang dalam sih, di bawah juga ada sungai. Jadi hati-hati buat teman-teman yang sedang riding ke arah sini. Pastikan pengereman aman, mesin aman. Kalau motor gigi ya manfaatkan engine brake-nya gitu teman-teman. Karena ya lumayan curam gitu, nurunan panjang terus ya langsung ke jurang. Gitu aja sih teman-teman. Ini bener-bener solo teman-teman, nggak ada di belakang kita, nggak ada motor sama sekali. Jadi kita jalan solo aja sambil menikmati alam-alam yang ada nih. Ya pastinya sinyal nggak ada, makanya tadi kita tembak dulu dari Citorek, kita beli wifi cuman buat 20 menit atau berapa, biar map offline-nya jalan teman-teman. Ada kolam juga nih tuh, jadi kita dapat map, dapat navigasi, langsung kita cus buat OTW. Itu tapak guys, setelah tadi jalan beton-beton panjang, ini ada aspal satu tapak, kita ngikutin aja jalannya. Dan lumayan sempit, namanya juga satu tapak. Jadi hati-hati aja, mainkan klakson kalian. Sekaligus ini kan belok-belok, nanjak, nah mainkan kopling gas kalian. Wah, asik. Ini benar-benar adventure teman-teman. Wow, jalannya, terus medannya, wah mantap. Suka nih. Yang penting mah biar nggak rewel, kita juga aman. Nah, gila aja jalannya. Nah, itu mungkin penambang ya yang habis batu bara atau apa. Nah itu tadi teman-teman, diangkut pakai motor. Kita nikmatin aja jalannya teman-teman. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Nah, bismillah. Saking asiknya sampai lupa pakai sarung tangan kita guys. Jelas lah kayak dingin banget gitu. Baru kok ada gundukan ini di saku gitu kan. Ternyata sarung tangan kita. Keasikan sampai lupa pakai sarung tangan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Tuh, kanan kita tadi ada hajatan juga di situ, ada masyarakat kecil lah, kampung kecil. Set 1 jam 37 menit. أهلا وسهلا قولا ولحنا منا لكم كل احترام أنتم بنيتم أنتم زرعتم في همة حب الأنام في همة حب الأنام يا Bener-bener ada di tengah hutan teman-teman. Wow, tuh, jalan sampai batu-batu. Cuman destinasi kita masih 1 jam 18 menit. Santai aja, selagi kita nggak aneh-aneh ya insya Allah aman. Ini jalur sutranya panjang sekali teman-teman. Udah sakit ini dada, kacau. Ya udahlah ya, nikmatin aja. Semoga nanti di bawah jalurnya udah bagus ya, mungkin 1 kilo atau berapa kilo lagi ini buat ngelewatin jalur seperti ini gitu teman-teman. Alhamdulillah, setelah panjang sekali guys, sampai lelah saya guys. Alhamdulillah akhirnya aspal lagi teman-teman. Ya Allah, itu mungkin ada setengah jam tadi di jalan kayak gitu, sampai ada pemukiman, sampai ada ini. Wow. Ya semoga segera diperbaiki lah ya, biar aksesnya juga enak,
biar menarik pengunjung juga mungkin untuk lewat situ. Nah itu sih, wah itu sih digoncang habis-habisan sih Cipir, asli bener-bener. Oke lah ya, kita lanjut aja, nanti sampai mana kita on lagi aja. Ternyata jalannya kayak gini lagi tuh. Aduh, ya udahlah ya, kita nikmatin aja sembari jalan-jalan. Ini juga ada beberapa motor dan mobil plat A dan ini plat B. Wow, wih, asik teman-teman, sungainya. Alhamdulillah setelah panjangnya jalan berlobang, waduh yang bikin geter parah. Alhamdulillah ini kita udah di jalan yang lancar lagi, yang halus. Waduh, ya gitulah challenge ya. Kita sekalian tes durability tadi di sana. Alhamdulillah kita dikeluarkan dengan selamat. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita, masih 56 menit menuju ke Pantai Sawarna gitu. Oke, saya skip aja ya. Di dekat nanti saya on lagi karena ya baterai. Itu aja. Kita udah di jalan bagusnya, udah bergabung ke jalan besarnya lah gitu. Cukup menguras energi tadi di jalan yang rusak, bener-bener rusak. Kacau. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di pusat karena yang di Bayah kalau nggak salah ya. Ya, Bayah Cikoto. Ini kayaknya kita udah di Bayah ya. Nanti kita tinggal belok kiri menuju ke Sawarna gitu. Mungkin beberapa menit di Sawarna, 20 menit atau setengah jam atau sejam lah buat ngelurusin badan. Terus kita lanjut ke destinasi terakhir kita, yaitu Pelabuhan Ratu, untuk nginep di sana. Gimana keseruannya? Ya udah tonton videonya aja teman-teman. Kita udah di pantai selatan. Nah, tinggal kita tembak aja ke Sawarna. Dan ini muara ya, muara yang langsung menjorok ke laut gitu. Situ juga ada pabrik, kurang tahu itu pabrik apa ya. Nah, ada kopi dan lain-lain gitu. Asik. Dan alhamdulillah kita udah di jalan yang bener-bener halus gitu kan, karena mungkin ini jatuhnya jalan lintas ya, jalan lintas selatan gitu. Jadi ya alhamdulillah terjagalah untuk kehalusannya. Kita tembak aja, tinggal 21 menit lagi menuju ke Sawarna. Let's go. Banyak kapal-kapal juga ya di sini, kapal nelayan. Nah, ini pabriknya tadi yang terlihat dari jauh. Banyak kapal nelayan juga. Asik. Dan alhamdulillahnya di siang hari ini jam 11.40 ya, bahkan ya 11.40, nggak panas banget, nggak panas terik, jadi tertutup dengan awan full, jadi nggak kerasa gerah atau gimana. Dan yang penting ya kita bentar lagi udah sampai di Sawarna. أهلا وسهلا قولا ولحنا منا لكم. Kita ada di pesisir pantai Sawarna. Ini diarahkan kemana? Coba kita aja ikutin aja. Sampainya kira-kira kemana? Udah lemes banget, mungkin di sana nanti cari makan sih. Di luar-luar, mungkin di luar-luar aja lah. Jadi kita masih ada air sama apa namanya,
air sama kacang. Santai. Iya. Bentar sih bang. Ya cuman sejam. Ya. Ya, makasih ya. Alhamdulillah kita dikasih masuk aja karena ini mungkin apa tiketnya ya, karena kita nggak lama-lama di sini, tinggal ambil foto, duduk-duduk bentar, ya udah gitu doang. Ada jembatannya nih teman-teman, 10.000. Nah tiket masuknya 10.000. Ntar kita keluarin duit dulu. 10 ya pak. Bentar. Ya. Terima kasih pak. Alhamdulillah. Nah tadi bayar tiket, alhamdulillah cuma 10.000 teman-teman. Saya kurang tahu nih, ini kan masuk ke daerah Banten ya, kayak masuk tuh cuman sekali gitu, beda sama Jawa Barat gitu teman-teman. Tadi 10.000 nih. Nah tuh 10.000. Alhamdulillah. Kita cari aja tempat terenak, ngikutin map aja nih teman-teman. Di mana nggak tahu ini diarahin kemana ini. Ikut saja sambil main-main pasir lah ya. Cakep. Ya gini, kita ada di pesisir, jadinya ya panas banget. Tadi kan kita di atas tuh dari Citorek yang notabene dingin kan. Nah, Masya Allah, kita udah ada di Sawarna Beach. Ntar mau motor ya. Sini aja dah. Oke, kita mungkin يا دعاة رب السماء يا من صنعتم في الأرض نورا يا قلوبا فيها. kita lagi di Sawarna. Lumayan lah untuk jalan-jalan, untuk berkumpul dengan keluarga, ya bisa lah dicoba ke sini. Nah, karena ini udah lumayan capek, udah sore juga, udah jam 2 kurang 20 menit, kita langsung aja lanjut ke arah Pelabuhan Ratu teman-teman. Udah kita tembak juga, ya kita bismillah. Ini agak susah nih, kita jalan di pasir. Oke, kita lanjut aja nanti setelah kita keluar dari pasir. Oke, alhamdulillah kita udah keluar dari udah keluar dari pasirannya. Sekarang kita balik lagi ke rute utama kita, yaitu tembak ke Pelabuhan Ratu. Sini nggak ya? Tadi udah dapat istirahat guys, 20 menit di tempat ibunya. Lumayan lah buat ngeraba-ngerabain badan, ngurang-ngurangin capek gitu kan. Sekarang kita lanjut ke
destinasi utama kita yaitu Pelabuhan Ratu. Untuk nginep di sana mungkin atau di mana atau nggak tahu lah, nanti lihat aja keputusannya. Saya masih bingung mau langsung tembak pulang atau nginep dulu. Yang penting kita ke Pelabuhan Ratu aja dulu. Let's go. Oke, kita udah di jalan utamanya guys. Kita tinggal jalan aja menuju ke jalan nasionalnya, yaitu Jalan Bayah Sawarna kalau nggak salah. Bayah Sawarna, terus Sawarna ke Pelabuhan Ratu, gitu aja. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah agar kita sampai ke tujuan yang kita inginkan. Setelah kita dari bawah tadi, ini kita ke atas lagi. Lumayan ngos-ngosan si Ciwir, agak berbet-berbet tadi, tapi ya udahlah ya, yang penting nggak terlalu rewel buat dia, yang penting nanjak juga pasti. Nah ini masih nanjak terus teman-teman sampai ke jalan utamanya, jalan nasionalnya gitu. Santai aja teman-teman, RPM rendah aja buat si Ciwir. Kayaknya emang lagi batuk-batuk dia ya. Mantap tanjakannya. Ini masih nanjak teman-teman. Wow. Nah, kita lanjut aja setelah nanti di jalan utama kali ya. كانت بداية حتى النهاية في قلبكم صدق الكلام في قلبكم صدق الكلام يا دعاء. Sedikit gerimis. Nah ini udah ngeluarin jas hujan. Agak minggir bentar lah buat ngeluarin jas hujan tadi. Aduh ya Allah. Hujan tadi sedikit panik. Ya udahlah, kita udah ngeluarin jas hujan, kita bismillah lagi. Oke, let's go. Jalannya mulus jelek ya gitulah adanya. Nanti kalau emang hujannya deras banget, kita langsung aja buat buka jas gitu. Tadi udah lumayan deras gerimisnya, pas kita ngeluarin jas hilang. Jadi ya kita jalan aja dulu nyantai, pas deres baru kita buka lagi. Teman-teman, ini kita udah di jalan nasionalnya. Kita ikutin aja selama 50 menit ya menuju ke Pelabuhan Ratu. Ini kita agak jauh dari pantai tadi, kita ke daratan lah, makanya tadi naik turunnya brutal banget. Nah ini kita berada di atas teman-teman, jadi lanjut aja kita kejar buat sampai ke Pelabuhan Ratu. Dan pastinya nanti kita sholat jamaah di sana. Kalau di sini kayaknya tadi kita nggak memungkinkan ya, jadi ya istirahat aja, makan dan lain-lain. Let's go. Dan ternyata arah sini cerah lagi teman-teman. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, kita simpen jasnya buat nanti. Aduh. Kalau di Bogor Pak udah pasti ini terus nih pasti. Kalau kayak gini mah. Kayaknya ini mah pakaian adat Bogor ini. Jas hujan pakaian adat Bogor. Bahkan saya ketika nongkrong gitu kan, malam entah itu malam, entah itu sore, nah selalu bawa jas hujan. Karena ya saking tiba-tibanya di Bogor gitu. Jadi alhamdulillah di sini belum ada hujan teman-teman, cuman ada gerimis tadi, gerimis ancaman lah gitu kan, buat kita ngeluarin jas. Nah, kita lanjut aja nih, masih 44 menit menuju ke Pelabuhan Ratu. Ya jalannya lancar sih, lancar banget, paling bopeng-bopeng tipis lah
tapi ya bisa lah untuk speeding aman gitu. Wih, kiri kita nih bukit-bukit, mantap. كلامي في قلبكم صدق الكلام يا دعاة رب السماء يا من صنعتم Tadi ada tempat buat istirahat gitu, kayaknya itu titik tertingginya dah. Nah, soalnya tadi naiknya tinggi banget. Nah, ini lihat, kelihatan semua tuh. Mungkin bahkan dari apa namanya, Pelabuhan Ratu pun kelihatan itu ke Pelabuhan Ratu. Tuh. Cakepnya. Masya Allah. Tuh. Cakep sekali. Wow, itu Pelabuhan Ratu tuh, arah sono. Insya Allah. Dan ini kayaknya pesisir semua ini guys, udah full pesisir. Sebal tuh, mantapnya. Wah, Masya Allah. Wah, alhamdulillah hari ini kita dikasih kesempatan Allah buat kesini. Mantap pokoknya. Ya Allah. Someday lah ya. Kalau sendiri tuh kayaknya aduh, nggak asik gitu. Mungkin nanti sama teman-teman atau sama siapa. Nah, bisa tuh kita agendakan camping, mungkin pas di Sawarna tadi ada tadi yang camping gitu ya. Aduh, sore hari ini pukul berapa nih, pukul 14.37, setengah 3. Cakep sekali, semoga kita dapat sunset di sore hari ini, atau kita nggak ambil sunset, kita mau istirahat aja udah. Sepertinya lebih baik kita nginep, besok kita lanjut lagi buat jalur Cikidang gitu teman-teman. Seperti biasa kita nginep di penginapan Pak Haji ya, semoga dapat yang 150 ya, biar nggak boncos-boncos amat, soalnya sendiri teman-teman. Kalau berdua gitu, bertiga aman, mau ngambil yang AC, cuman karena sendiri ya udahlah ya, nggak ada yang mau ganggu juga. Cakepnya guys. Wow. Kalau ya kita langsung skip aja, nanti ketika udah di pelabuhan. يا من صنعتم يا قلوبا فيها الوفاء Alhamdulillah teman-teman, kita udah berada di Pelabuhan Ratu dan kita langsung tembak aja ke penginapan kita, seperti di bulan-bulan lalu yang pas kita menuju Penteng. Kita nginep di tempat Pak Haji ya, Andika Hostel atau apa gitu. Nah, kita ke sana lagi teman-teman. Itu tadi kanan biasa kita cari view di pantai, cuman tadi kan kita udah dari Sawarna, ya udahlah ya, kita langsung tembak lurus aja menuju penginapan gitu teman-teman. Oke guys, sore ini kita udah berada di Pelabuhan Ratu dan ya udah, kita istirahat aja untuk suatu hari, terus besok mungkin besok subuh, besok pagi, atau besok sore kita bakal pulang lagi ke IDN. Udah
pegel banget tangan kanan terutama ya, udah pegel banget karena buat gas gitu. Apalagi jalannya naik turun perlu mainin gas dan rem. Nah, itulah kita selesaikan video ini. Assalamualaikum. Di hari kedua kali ini kita bakal pulang. Nah, itu motor kita dalam garasi. Kita juga udah siap-siap buat pulang. Mungkin hari ini kita pulang lewat Cikidang ya, Cikidang nanti tembus Cicurug, Bogor, Ciapus, dan Pamijahan. Kenapa nggak lewat Ciampton? Ya kurang nggak pede lah kalau sendiri gitu, takutnya ada apa-apa kan, jadi kita lewat keramaian aja gitu. Oke, kita siap-siap dulu aja teman-teman. Oke teman-teman, motor udah ready, saatnya kita pulang. Oke, tes si Ciwir udah siap dan kita udah siap juga. Bismillah aja. Oh iya, kita ngidupin map dulu ya. Oke, map sudah siap, tinggal kita gaskan. Oke, bismillah. Jangan lupa berdoa ketika kalian riding atau kemanapun itu. Bismillah, kita pulang ya. Paling nanti di rumah langsung edit video ini dan ya siap-siap materi atau apa di rumah. Oke, gas, bismillah. Bapak. Seperti biasa, kita ketika di Pelabuhan Ratu di tempat Pak Haji ya, karena kalau mau cari tempat-tempat lain gitu kayaknya males, mending di situ aja. Harga yang biasa tanpa AC itu 150, kalau yang pakai AC 250 teman-teman. Ya mungkin kalau kalian capek ketika riding jangan dipaksakan guys, stay safe walaupun agak lambat atau slow gitu. Ini kita dari Pelabuhan Ratu jam 8 ya, setengah 9 lah, jam 8 setengah 9 lah. Kita langsung tembak aja ke Cikidang, terus tujuannya di Kota Bogor. Nah, kenapa lewat Cicurug tembak ke Kota Bogor ya, karena kalau lewat Ciampton itu kemarin beberapa minggu lalu itu habis gempa ya, jadi takutnya ada apa-apa, terus jalan sana juga hancur, sepi dan lain-lain. Nah, kita stay safe aja karena kita solo touring gitu teman-teman. Oke. Dan mungkin di hari kedua ini nggak terlalu banyak ngevlog ya, soalnya memori kamera juga terbatas. Ini udah mau full, tadi lihat aja tinggal 30-an menit. Nah, jadi kita manfaatkan aja beberapa menitnya, terus ya kalau udah habis ya udah, nanti kita langsung end aja, kita closing gitu. Nih ya teman-teman, jadi untuk penginapan Pak Haji tadi atau Andika Homestay itu deket ya untuk jalur ke jalur Cikidang gitu. Tinggal kalian lurus
terus sampai ini jalurnya. Kita siap-siap nanjak-nanjak bukit lagi teman-teman. Untuk bahan bakar, karena kemarin kita udah ngisi, aman banget. Kemarin kan kita pas waktu berangkat ngisi 50 ya di Cemplang. Nah itu pun sampai ke Sawarna, lebih bahkan sampai hampir Pelabuhan Ratu. Itu pun masih sisa entah 2 liter atau berapa. Nah kemarin kita ngisi 30 aja, itu insya Allah cukup lah. Kalau kurang nanti kita isi lagi aja di Kota Bogor itu teman-teman. Nah stay safe buat kalian yang lagi solo riding, nikmati perjalanannya. Terus ya pokoknya kalian niatkan untuk mentadaburi alam ciptaan Allah gitu. Sebenarnya walaupun nggak buka map, saya udah tahu sih jalan ini, cuman nggak apa-apa lah, biar ini aja, biar kelihatan aja, biar lebih jelas untuk navigasinya. Oke, kita skip aja untuk perjalanan hari kedua ini. Jadi persiapan mental kalian, persiapan pengereman kalian buat menghadapi tanjakan atau penurunan Cikidang ini teman-teman. Kalau yang dari atas hati-hati remnya, kalau yang dari bawah persiapkan untuk kesehatan motor kalian biar bisa nanjak. Nah si Ciwir nih kayaknya perlu maintenance lagi nih buat masuk ke bengkel biar makin sehat lah, soalnya kayak kerasa banget penurunan energinya gitu, nggak nendang lagi dia. Mungkin nanti kalau ada dana lagi ya, mungkin setelah gajian mau kita tune up aja langsung untuk peramajaan gitu, kita tune up. Nggak tahu nanti kalau ada dana lebih ya kita langsung naikin aja speknya teman-teman, biar bisa ngelibas tanjakan turunan atau lurus gitu. Lumayan panjang dan turunan belok seperti ini teman-teman, jadi tetap hati-hati kalian dari atas maupun dari bawah. Emang di sini ramai ya, takutnya ketika ada metik blong atau gimana. Nah, karena curam juga teman-teman, belokannya tajam banget. Nah, turun langsung belok, nanjak langsung belok. Wah, mantap deh itu. Nah, habis ini kita nanjak lagi loh, lumayan setelah ini. Ya santai aja lah kita sambil menikmati di hari Minggu ini gitu. Beginilah kondisi sekarang di jalur Cikidang. Mungkin teman-teman yang udah lama nggak melewati jalur sini, nah, kita riding sama-sama buat lihat kondisinya rame atau enggaknya dan lain-lain.
nanjak teman-teman, sepanjang itu tanjakannya. Waduh, jadi ya hati-hati ya teman-teman, santai aja, slow. Waduh, asapnya, ya Allah. Panjang banget tadi guys untuk tanjakannya. Ya pastikan motor kalian kuat lah ya. Kalau metik ya kasih ancang-ancang gitu. Kalau sendiri saya kayaknya aman aja sih. Kalau motornya kenceng gitu kan, kayaknya sendiri aman aja gitu. Ini nanjak lagi guys. Duh, terasa kayak gitu. Santai aja, biar agak majuan, takutnya ada kenapa-napa nanti kan. Jadi santai aja. Kalau enggak mah kita makan asapnya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu untuk vlognya, karena ya memori kita udah penuh. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, yang udah like, dan udah ngedengerin semua omong-omong lah ketika perjalanan. Jangan lupa yang belum like, di like aja di bawah. Thank you. Assalamualaikum.